Maka kita ada diciptakan Pak dari tanah, unsur jatat ini saripati dari tanah. Yang dimakan mak bapak kita itu sumbernya dari tanah. Maka terciptalah antara sperma dan ovum telur, itulah yang disebut dengan sumber awal janin jasad kita. Dari tanah semua. Dan kalaupun kita diciptakan dari tanah, masing-masing tanah berbeda-beda. Ada yang tanah liat, itu yang diciptakan yang bangsanya orang cantik-cantik, tinggi-tinggi, Arab Saudi, tanah liat. Ada yang masa hidupnya dia suka berantem aja. Ini berarti dia diciptakan dari tanah sengketa waktu itu. Syahadat ini punya keutamaan yang luar biasa. Bapak habis ambil wudhu itu suruh syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Bapak mau tahu Pak apa yang dibukakan Allah sama kita ketika kita baca itu? 8 pintu surga dibukakan oleh Allah. Pintu surga aja terbuka, apalagi pintu rumah. Itu kalau ilmu hikmahnya urusan kecil itu. Misalnya Bapak pulang dari sini terkunci rumah, mainkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pas lubang kunci itu Pak, embus 3 kali. Setelah itu Bapak pinjam linggis tetangga, insya Allah terbuka itu pintu. Itulah kekuatan doa itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahun Nabiyul Karim. Yang sama kita hormati Ketua FKSM Kecamatan Sunggal dan Kutalimbaru, Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Hendro SPDI. Berikut juga kepada rekan-rekan Ustadz yang berhadir dan pengurus. Di sini ada Ustadz Samsir Lubis, ada Ustadz Iqbal, juga ada rekan saya Adinda Andre, staf DPR Deli Serdang. Berikut juga kepada tuan rumah Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Sidik Ar-Rasidin. Termasuk senior dalam thoriqoh kita, dan juga kepada
Bapak Kepala Desa Semencirim, Bapak Sugeng Suheri, yang insya Allah setelah acara ini kita makan bersama. Insya Allah. Berikut ketua-ketua kenajiran masjid musola, Bapak Ibu hadirin, dan juga dari kalangan media, YouTuber. Insya Allah dakwah akan terus berkembang. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Hadirin jamaah, begitu juga Satgas yang tetap setia membackup kaderisasi dakwah kita dan juga menyangkut perjalanan dakwah. Semoga kita yang hadir juga jamaah ibu-ibu yang tetap setia setiap saat bagaikan reksona berhadir di kesempatan subuh ini. Semoga kita yang hadir dimuliakan Allah, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan dilunaskan hutang-hutang kita. Itu yang penting, Pak. Salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, di akhirat kita diakui sebagai umatnya, dan insya Allah mendapatkan syafaat dan pertolongan. Pagi ini kita akan memperingati maulidnya Nabi kita. Peringatan maulid adalah sebagai wujud rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa Rasulullah yang selalu diungkap, ya Rabbi idzan la ardo wa wahidim min ummati finnar. Ya Allah, umatku banyak, tapi nanti di akhirat jangan sampai satu orang pun yang masuk ke dalam neraka. Berarti insya Allah umat Nabi Muhammad semuanya ini adalah ahlu surga. Kalaupun gak masuk di dalam, di emperannya pun malah bapak bisa jual gorengan sama es cendol. Hadirin, di saat bangsa Arab sedang dilanda degenerasi sosial, dekadensi moral, inilah yang menyebabkan dengan istilah patologi sosial, penyakit-penyakit sosial. Maka muncullah waktu itu yang namanya pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, sehingga bangsa Arab waktu itu berada pada abad kegelapan. Situasi kondisi seperti itu, lahirlah 12 Rabiul Awal, sang pemimpin umat yang lahirnya seperti bulan purnama yang muncul di kegelapan malam, yang lahirnya seperti matahari yang muncul pada waktu fajar. Dan betullah keberadaan kelahiran Rasulullah itu diibaratkan seperti cahaya yang amat terang. Imam Al-Busairi dalam kasidah burdahnya mengatakan, kal badri fi qamarin
wadahri fi himamin wal bahri fi karomin wajuhri fi himamin. Rasul itu tinggi martabatnya bagai rembulan, indah laksana cahaya yang terang benderang, dermawan bak samudra luas membentang, tabah dan ulet laksana masa. Oleh karenanya dengan gerakan dakwah yang beliau lakukan, bangsa Arab mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Bangsa Arab ini tadinya biadab, diantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang beradab. Bangsa Arab tadinya dirudung benih-benih kemusyrikan, diantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang bertauhid. Bangsa Arab ini tadinya berpecah belah, diantarkan oleh Rasul menjadi bangsa yang bersatu. Gerak dan langkah apa yang beliau tanamkan sehingga masyarakat Arab menjadi masyarakat yang hebat dan bermartabat? Ini akan saya sampaikan setelah teh manis di depan saya nggak ada. Nadirin, karena ini untuk contoh nanti Pak, untuk contoh. Nadirin yang tadinya peradaban masyarakat jahiliyah waktu itu cuman 3 ini Pak. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan namanya. Iman ini disebut dengan istilah ilmu hakikat. Islam ini disebut dengan istilah ilmu syariat. Ihsan ini disebut juga dengan istilah ilmu tarekat. Jadi kalau begitu, kajian syariat, kajian tarekat, kajian hakikat, bahkan sampai makrifat, rupanya sudah ada sebenarnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ajaran inilah rukun agama: iman, Islam, ihsan. Dan ini juga disebut sebagai pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita berpegang kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena paham ini, kata Rasul, akhir zaman akan terpecah. Pemahaman umat Islam itu menjadi 73 golongan. Mana hadisnya? Rawinya diriwayatkan oleh Tabrani, dan hadis ini dikutip oleh ulama terkenal kita dalam kitab Al-Milal wan Nihal pada juz 1 halaman 11. Pengarang kitabnya adalah ulama besar kita Asy-Syarastani. Apa bunyi hadis itu? Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la taftariqu ummati ala salasina wa sab'ina firqah fawahidatun fil jannah wa sintanin wa sab'una finnar. Qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah
wal jamaah. Kata Rasul, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka. Yang 1 masuk surga. Sahabat bertanya, qila man hum ya Rasulullah? Siapa yang 1 ini ya Rasul? Yang ditanya yang masuk surga, yang masuk neraka ngapain ditanya, kan gitu. Nabi menjawab, qala ahlus sunnah wal jamaah. Itulah yang berpahamkan, yang berhaluan, yang disebut dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. Dan ketika ditanya hari ini siapa ahlus sunnah wal jamaah, semua ngomong, saya ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya berdoa karena semua ngaku, semoga yang ngaku semuanya masuk surga. Yang 72 siapa itu? Kita buka juga supaya kita tahu. Ulama yang bernama Kiai Haji Sirajuddin Abbas, pengarang kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitabnya itu diterbitkan oleh Pustaka Tarbiyah Jakarta pada halaman 24. Siapa yang 72? 1. Kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini yang dalam kajian bab perkawinan, nikah mut'ah boleh, kawin kontrak boleh. Nah, kalau ini aku setuju agak ini. Tapi kalau urusan kajian yang lain agak kurang sepakat. Nah, kalau ini sepakat saya gitu. Kelompok Syiah terpecah jadi 22 golongan. Ini kelompok yang mendewa-dewakan Sayyidina Ali, bahkan yang paling ekstrim mengatakan sebenarnya yang berhak dapat wahyu itu Sayyidina Ali, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok ekstrim Syiah 22 golongan. Kedua, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini pecah menjadi 20 bagian. Berapa, Pak? 42 ya. Kalau 43 janda di RR ya. 42. Ingat saja ini, Bapak. Karena udah dekat ini, Pak. Tinggal nambah 1. Ketiga, kelompok yang disebut dengan istilah Mu'tazilah, yang lebih mendewakan akal dan tidak dalam arti meninggikan wahyu. Itu kelompok Mu'tazilah. Orang yang dosanya sama pahalanya imbang, dia masuk dalam satu tempat, ke surga tidak, ke neraka tidak, tapi tempatnya adalah manjilatu baina manjilataini, di antara 2 tempat. Surga enggak, neraka enggak. Inilah sekarang masih ada pemborongnya yang membangun tempat itu di sana. Pemahaman orang itu. Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pecah menjadi 20. Berarti berapa, Pak? 62. Paham berikutnya Murji'ah. Paham Murji'ah ini pecah menjadi 5 kelompok. Berapa semuanya? 67. Masuk paham Najariyah, pecah juga, cuma menjadi 3 kelompok. 70. Baru masuk paham Jabariyah. Paham Jabariyah ini hidup seperti wayang. Dia hanya digerakkan oleh dalang. Kemana tergantung. Kalau ditanya semua ketakdir Allah. Ini paham Jabariyah. Kenapa Bapak main judi?
Allah yang menakdirkan saya main judi. Ini paham Jabariyah. Itu cuma satu kelompok itu, Pak. Baru ditambah berapa tadi, Pak? 71. Ditambah kelompok musabbihah. Musabbihah ini menyamakan kedudukan antara makhluk dengan Allah. Jadi kalau ada bacaan misalnya kalimat summastawa alal ars, Allah duduk di atas kursi. Dia gambarkan duduknya seperti kita. Karena saya pernah waktu ngaji tauhid orang nanya begini, saya jelaskan apa yang dimaksud Allah duduk di atas kursi. Maksudnya kekuasaan Allah meliputi sampai ke aras kursi sana. Kekuasaannya. Bukan jasadnya yang duduk. Kalau jasadnya yang duduk, berarti Allah itu benda. Jirim dalam bahasa Arab. Kalau setiap benda pasti membutuhkan tempat. Allah bukan benda. Makanya ketika saya jelaskan ini, dia jawab, kalau guru saya bilang Allah duduk, ya duduk di kursi itu, Pak. Duduk seperti apa? Ya seperti kita. Allah sama kursi duluan mana? Saya bilang. Ya duluan Allah. Jadi sebelum ada kursi, Allah duduk di mana? Aku bilang, pala. Terakhir bingung dia, duduk di mana ya Pak? Baru ku jawab, duduk di kepalamu itu pala. Aku nengok. Inilah kadang-kadang. Hati-hati memahamkan tentang konsep tauhid ini. Ini ya Pak, di berapa jadi jumlahnya Pak? 72 ditambah dengan paham ahlus sunnah wal jamaah. 1 berapa Pak? Pas ya angkanya. 73. Inilah yang digambarkan Rasul. Walaupun sekarang ini banyak juga paham-paham yang agak lari dari jalur. Seperti saya waktu pegang ketua MUI sempat menangkap ada 4 paham aliran yang tidak sesuai dengan pemahaman kita. Salah satunya gurunya sempat ngaku nabi karena setiap yang menyampaikan itu adalah nabi. Bahkan ketika saya ceramah di Stabat ada pengajian gurunya ngaku nabi, kepala desanya untung open sama agama, dibubarkan ngaji itu Pak. Saya tanya gurunya dari Arab. Enggak Pak, dari Jawa. Siapa namanya? Ngatiran. Astagfirullah. Ngatiran kok ngaku nabi. Karena nanti selawatnya banteng pasti nih. Biasanya kan ya Habibi ya Muhammad. Kan enak Pak. Coba kalau dirombak ya Habibi ya Ngatiran. Usah. Bahkan ada pernah saya tangkap satu aliran tuh Pak, kalau sholat karena dia lahirnya tidak pakai pakaian, sholat menghadap Allah pun tak pakai pakaian. Itu ada laporan sama saya. Ini aliran apa? Sampai saya tanya, ini sholatnya dilakukan sendiri apa jamaah? Jamaah Ustaz. Laki perempuan? Iya Ustaz. Kenapa Ustaz? Saya mau ikut. Ya perlu juga maksudnya mau menyelidiki itu persoalan. Berbagai merek paham, maka ngaji ini harus hati-hati. Karena di Indonesia ini jual pasarnya itu luar biasa. Apapun yang dipasarkan di sini laris semuanya. Jadi harus dirujuk juga lah ustadz-ustadz kita. Kalau saya ngaji bagaimana pemahaman seperti ini seperti apa? Ini pahamkan diri kita. Yang ditanamkan Rasul ini 3. Kalau 3 ini diamalkan benar, dia akan menghasilkan sesuatu hasil. Itulah yang disebut dengan ma'rifah. Jadi lengkap dia. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifah. Kalau bapak kepengen yang namanya santan untuk menggulai ibu, maksudnya ibu yang mau menggulai, cukup bapak ambil kelapa, buka serabutnya, itulah syariat namanya. Kaji kulit, nampak batoknya,
Batoknya lah itu tarekat namanya. Batoknya dibelah, nampak apanya? Nampak putih-putihnya. Itulah kelapanya. Itulah hakikat namanya. Ambil, parut, peras, keluar santannya. Itulah makrifat sebenarnya. Kalau Bapak mau ngambil mutiara di dasar lautan, siapkan sampannya. Sampannya itulah syariat namanya. Sampan ini kan kudu jalan. Ya siapkan lautnya. Itulah torekot namanya. Sudah sampai di tengah mau dapat mutiara di dasar laut. Gimana caranya, Pak? Nyelamlah Bapak. Nyelam itulah hakikat namanya. Baru Bapak dapatkan mutiara. Mutiara itulah makrifat namanya. Ini gambaran bagaimana aspek ibadah yang kita lakukan harus menyentuh pada substansi-substansi ini. Karena kalau tidak akan memberikan dampak nilai ibadah itu dalam pembentukan karakter dan kepribadian kita. Paham ya Pak? Paham ya Pak? Pertama ditanamkan Rasul iman. Apa itu iman? Iman ini secara bahasa artinya percaya. Secara etimologi, secara terminologi secara istilah. Kalau secara termos itu untuk kopi supaya panas. Ini secara terminologi, iman itu adalah tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil arkan. Iman dibenarkan dengan hati, diucapkan melalui lisan dan diaplikasikan melalui sikap dan perbuatan. Cerita iman ini Pak sebenarnya ketika kita berada di alam rahim, iman ini sudah berjalan. Makanya bagaimana kita melihat aspek iman ini kembali ke diri. Dan iman kaitannya dengan Allah, maka ada istilah tasawuf menyatakan man arofa nafsa fakot arofa robba. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Sekarang pertanyaannya, dirimu itu yang mana? Ini Pak, diri saya. Bukan, itu dadamu. Karena kamu nepuk-nepuk dada. Makanya kita ceritakan asal muasal kejadian kita supaya kita ingat sejarah asal diri dan supaya kita kenal diri. Gini Pak. Pertama yang diciptakan Allah dalam rahim mak kita itu jasad kita. Inilah yang hadir. Yang hadir, yang sudah sarapan dan yang belum, yang nanti pulang slow bilang apa enggak, itu ini jasad kita. Dan jasad kita ini diciptakan dari saripati tanah. Al-Mu'minun ayat 12. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami ciptakan manusia, jasadnya itu dari saripati tanah. Kalau Nabi Adam langsung dari tanah. Itu pun tanahnya diambil di daerah Jawa sana. Ini daerah Jawa ini Pak. Nantilah kita buka Pak. Itu pun yang ngambil malaikat maut. Karena daerah ini sudah dikuasai oleh bangsa Ajajil, kerajaan para iblis yang tidak mengakui jati diri Nabi Adam sebagai khalifah. Dia bikin jaringan khalifah sendiri. Nah, ini kuat ini. Dulu bangsanya namanya Ajajil. Karena nggak mau hormat sama Nabi Adam, namanya iblis. Fasajadu ila iblis. Nggak mau hormat sama Nabi Adam.
Rupanya mereka tetap dendam sehingga dia akan menggoda terus keberadaan manusia supaya masuk neraka. Setelah dia menggoda, namanya apa Pak? Setan. Jawaban Bapak betul, cuman waktu jawab jangan nengok saya lah, nggak enak rasanya. Ini dia. Maksudnya nengok bawah Pak, jangan nengok aku. Ini nggak langsung setan, astagfirullah. Maka kita ada diciptakan Pak dari tanah, unsur jatat ini saripati dari tanah. Yang dimakan mak bapak kita itu sumbernya dari tanah. Maka terciptalah antara sperma dan ovum telur, itulah yang disebut dengan sumber awal janin jasad kita. Dari tanah semua. Dan kalaupun kita diciptakan dari tanah, masing-masing tanah berbeda-beda. Ada yang tanah liat, itulah yang diciptakan yang bangsanya orang cantik-cantik, tinggi-tinggi, Arab Saudi, tanah liat itu. Tanah lumpur, ya kita sebagian ada juga di Indonesia. Tapi yang jelas itu daerah Afrika itu tanah lumpur. Ada yang masa hidupnya dia suka berantem aja. Nah, ini berarti dia diciptakan dari tanah sengketa waktu itu. Jadi setelah jasad ini dari mulai nutfah, alaqah, mudghah, sudah 120 hari sempurna kejadian manusia dalam janin, masuk Al-Hijr 29. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka setelah terjadi kesempurnaan jasadnya, kutiupkan ruhku. Kutiupkan ruhku ini maksudnya bukan ruhnya Allah masuk, ruh ciptaan Allah. Karena kalau ruh Allah masuk ke dalam jasad ini, muncullah pengajian-pengajian menyatu diri dengan Allah. Istilah al-halas, kalau bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti. Diri kita iya Tuhan. Terus kesana terakhir jadi dukun. Nah itu aja ujungnya itu. Udah arahnya ke sana. Karena ujungnya ke sana. Udah ditiup Pak, jasad ditiup ruh, muncullah hal yang baru disebut dengan nafs, jiwa. Jiwa ini dari mana? Dari gabungan jiwa bapak kita dan jiwa ibu kita, lahirlah jiwa yang baru. Disebut dalam bahasa Arab namanya nafsu. Kalau nafsu ini diri artinya. Selama ini kita ngomong nafsu itu kan hawa kejahatan, bukan. Hawa nafsu bahasa Arab dengan hawa nafsu bahasa Indonesia beda. Kalau nafsu bahasa Arab diri, kalau nafsu bahasa Indonesia bahasa Arabnya hawa. Maka selalu disebut hawa nafsu. Beda itu Pak. Kalau nafsu diri. Kalau dua orang nafsu, nafsani, dua diri. Kalau banyak namanya anfus. Kalau banyak dia mati semua namanya mampus. Ngerti juga bahasa Arab ini Bapak. Luar biasa. Itulah diri. Dan ketika sudah sempurna Pak, 9 bulan 10 hari. Itu pasti keluar. Tapi dalam masa yang 120 hari begitu ditiup ruh, muncul jiwa. Siapa yang diajak berkomitmen oleh Allah tentang aspek tauhid dan ketuhanan? Siapa yang bersahadat dalam diri kita? Jasad inikah, ruhkah, atau nafs kita? Perhatikan kalimatnya dalam Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna
Perhatikan kalimat di sana, adakah kalimat jasad? Adakah kalimat ruh? Yang ada adalah anfusihim. Anfus berarti diri. Setelah manusia ini diciptakan dari sulbinya itu dan disempurnakan adanya, maka setiap diri Allah pun mensyahadatkan, bahasa kita. Alastu birabbikum. Kami ini dul, rasanya gitulah gambarannya. Kamu ini bakal turun ke dunia. Nanti kalau kamu sudah di dunia masih ingat nggak kalau aku ini adalah Rabbmu? Kalimat Rabb ini luar biasa dibanding dengan kalimat Allah, dibanding dengan kalimat Tuhan. Tapi Allah menyebut Rabb, berarti ngurusi kita dari awal sampai mati. Yang ngurus Allah itu, Pak. Termasuk rezeki, yang ngurus Allah, makanya nggak usah repot kita urusan rezeki. Allah. Kalau ikhtiar ini cuma syariat, yang mau ikhtiar ya dapat pahala, yang nggak mau ikhtiar ya dapat dosa. Orang bisa ikhtiar nggak mau ikhtiar. Tapi rezeki Allah. Karena berapa banyak orang yang ikhtiar mati-matian, ya segitu juga dapatnya. Ada yang dia duduk tenang aja, masuk ke rekening, warisan pula masuk. Kan dari Allah. Jadi memang rezeki ini nggak perlu kita istilahnya bicarakan, karena itu sudah proyeknya Allah kepada kita semua. Dan kita dapat itu, Pak, walaupun tak berikhtiar. Berikhtiar ya tetap dapat, hanya syariat. Maka nanti bedakan antara mana syariat, mana hakikat. Ini kajian dalam ini, Pak, supaya kita lebih memahamkan akan diri kita, sehingga hidup kita ini punya tujuan yang jelas. Supaya nggak lupa dengan janji itu, lahir anak, ajankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Tuhanmu, sang jabang bayi nangis waktu itu. Dia minta pegangan apa yang aku pegang dalam kehidupan dunia ini. Kalimat tauhid. Allahu Akbar. Disitulah disunahkan kalau anak lahir, ajankan, ajankan. Siapa yang ajankan? Bapaknya. Ustadz nggak usah, karena Ustadz nggak pernah ikut-ikutan dalam proyek ini. Biarkan bapaknya yang mengajarkan. Dia hidup di dunia supaya nggak lupa Tuhan, syahadatkan terus. Maka dalam sholat ada makna syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, untuk mengingatkan nafs itu yang sudah berjanji kalau Allah itu Tuhannya. Maka syahadat ini punya keutamaan yang luar biasa. Bapak habis ambil wudhu itu suruh syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Bapak mau tahu, Pak, apa yang dibukakan Allah sama kita ketika kita baca itu? 8 pintu surga dibukakan oleh Allah. Tergantung Bapak mau masuk dari lorong yang mana. Pintu surga aja terbuka, apalagi pintu rumah. Itu kalau ilmu hikmahnya, urusan kecil itu. Misalnya Bapak pulang dari sini, terkunci rumah, mainkan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pas lubang kunci itu, Pak, embus 3 kali. Setelah itu Bapak pinjem linggis tetangga, insya Allah terbuka itu pintu. Itulah kekuatan doa, itu luar biasa. Syahadat terus sampai mau meninggalkan dunia ini. Jangan lupa untuk terus juga mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Masuk alam barzah pun pertanyaan mayat pertama, ma rabbuka, siapa Tuhan? Man nabiuka, siapa nabimu? Ma imamuka, bukan imam sholat subuh, bukan ya, Al-Quran imam. Ma kiblatuka, ngadep kemana kamu sholat? Kalau Bapak ditanya ngadep kemana, Pak? Arah mana kiblat Bapak? Jangan ngulon.
Ulun bahasa kita. Jawabannya Ka'bah kiblati. Walaupun nyoblosnya lain, tapi Ka'bah kiblati. Nah, kira-kira gambarannya gitu. Ka'bah kiblat. Ini soal-soal mayit dalam kubur. Sengaja pagi ini saya bocorkan kepada kita semua supaya kita bisa berpegang terhadap itu. Udah Pak, inilah makna iman. Yang kedua ditanamkan Rasul apa? Islam. Islam itu syariat. Makanya rukun Islam isinya pekerjaan-pekerjaan amaliyah zohiriyah. Syahadat pakai mulut. Sholat pakai gerakan. Puasa lemes. Kan gerakan badan ini. Zakat megangkan harta ngasih gerakan badan. Haji, tawaf, sa'i, fisik semua. Ini ibadah zohir disebut dengan ibadah syariat. Tapi di antara ibadah syariat semuanya itu kuncinya apa? Sholat. Awwalu ma yuhasibuhul abdu yaumal qiyamah indas sholah. Amal yang mula-mula dihisab di hari kiamat itu sholat. Kalau sholatnya bagus, amal yang lain dihisab oleh Allah. Tapi kalau tak bagus, tak akan dihisab oleh Allah. Makanya kalau kita sholat, sholat itu pekerjaan syariat, tapi ada kaitannya dengan hakikat. Makanya syariat sama hakikat nggak bisa dipisah. Syariat tanpa hakikat itu jindik namanya. Hakikat tanpa syariat itu fasik namanya. Makanya Pak, betul dalam kitab perukunan yang dikarang oleh Abdur Rasid Al-Banjari menerangkan tentang syariat solat dengan hakikat. Rukun solat ada berapa? 13. Pertama, niat. Hakikat niat orang yang solat, insya Allah matinya tobat kepada Allah. Niat itu membawa tobat. Yang kedua, berdiri betul. Diri betul ini rupanya akan ngelapangkan kubur kita nanti. Semakin lama Bapak sholat itu berdiri, semakin lapang kubur. Makanya Masjid Nabawi, Masjid Al-Makki Muharram, ayatnya panjang-panjang. Karena menginginkan luasnya kubur kita. Tempat kita, inna a'tainakal kautsar sama kul huwallahu. Karena kita berpaham gak penting lapang, yang penting bisa bernapas cukup lah udah. Lain panjang-panjang. Berdiri betul. Takbir. Takbir ini akan menjadi pelita penerang kubur kita nanti. Kubur kita ini gelap. Tapi bisa terang dengan takbiratul ikhram. Dan takbir itu, takbiratul ikhram dalam fikih yang ada dalam bibir ini. Allahu Akbar. Karena ada yang tangannya takbir, mulutnya diam. Nggak sah. Nggak sah. Karena yang rukun ini bibir. Bagus ngucap, tangan nggak gerak. Allahu Akbar. Malah lebih sah. Karena itu yang rukun. Ini harus digambarkan ini. Keempat, baca Fatihah. Fatihah itu akan menjadi perhiasan pakaian indah dan emas intan berlian. Itulah nanti di alam barzah kita. Maka membaca Fatihah harus benar. Karena itu di antara yang wajib dari bacaan-bacaan Quran. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Bukan sholat namanya kalau enggak pakai Fatihah. Terus apa lagi, Pak? Ruku jadi tilam kita nanti yang panjangnya 70 hasta untuk tidur kita. Malaikat ngomong, naumatul urus, tidur kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidur pengantin baru begitu melek, loh kok cepat betul ini pagi, malam kok begitu singkat? Nggak terasa karena tidurnya pengantin baru. Ini bahasanya, karena semalam saya tanya ibu-ibu, ibu tahu Bu tidur pengantin baru? Malah dia jawab, seingat saya nggak tidur-tidur Pak Astagfir. Ngapain lah itu? Ini gambarannya. Tidur pengantin baru. Iktidal jadi telaga Kausar Rasulullah, minuman kita di alam barzah. Sujud akan membentengi kita nanti lewat titian sirat.
Lewat titian sorot dibentengi dengan sujud kita. Fa'aksaru doa apis sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Biasakan doa orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itulah perbuatan baik seorang anak terhadap orang tua. Nggak bisa balas budi ketika sujud dia doakan orang tuanya. Baca itu Pak, 3 kali baca. Di samping doa-doa yang lain, kalau bahasa Indonesia cukup dalam hati. Dalam hati aja, ya Allah, kenapa tanahku nggak laku-laku ya Allah? Lakukan tanahku ya Allah, dalam hati aja. Kalau laku, aku mau umroh ya Allah. Sebenarnya bukan doanya yang nggak makbul, karena tanah itu nggak ada suratnya. Tanah itu tanah kebun, persoalan tanah kebun. Jadi itu yang menyebabkan payah laku. Kemudian duduk antara 2 sujud menjadi panji Nabi, barisan para Nabi dan Rasul. Duduk tasawuf akhir menjadi kendaraan ketika kita dihalau di padang mahsyar. Membaca tasawuf akhir penjawab soal malaikat munkar dan nakir. Atahiyatul itu rupanya penjawab soal. Membaca solawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu disebut dengan solawat Ibrahim. Solawat ini banyak nih Pak. Kalau mau ngamalkan rezeki supaya datang terus, baca salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Baca itu perbanyak. Itu aja Pak, nggak usah yang lain-lain. Rezeki langsung. Ini kemarin hari Sabtu, hari Kamis malam, 4 pesta masuk semua nasi ke rumah. Hari Jumat masuk. Luar biasa, nasi ini berdatang. Hari Senin membuat kita kurus kering. Solawat Nabi. Membaca solawat nutup pintu neraka. Memberi salam pertama buka pintu surga. Tertib akan mempertemukan kita dengan Allah. Itu makanya betul ajaran yang terakhir dibawa Nabi setelah syariat apa? Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan nggak pakai rukun. Ihsan cuma pakai ta'rif dan definisi. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, Allah yang melihat kamu. Kamu melihat Allah. Dikenal dalam istilah tasawuf namanya musyahadah, penyaksian. Bisa kita melihat Allah? Bisa. Dengan apa? Bukan dengan mata yang zohir. Karena Nabi Musa mau nengok dengan mata yang zohir. Gunung Tursina berantakan terjadi. Nengok dengan apa? Mata batiniah kita. Bisa. Pak, bisa. Muraqabah, merasa kedekatan diri dengan Allah. Apa itu yang dekat? Qalbun, dan hati kita. Makanya sasaran tembak dalam kajian ihsan ini siapa? Kita perlu Allah. Kita butuh Allah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Aku sholat bukan karena surgamu ya Allah. Aku sholat bukan karena mau dapatkan sesuatu darimu, tapi yang ku mau kamulah, bukan siapa-siapa. Inilah kajian tasawuf. Jadi kalau bapak dulu teringat masa pacaran, datang ke rumah pacar, disuguhkan teh manis, disuguhkan kue, ini kan fasilitas. Allah ngasih surga, ngasih ini untuk orang yang beriman dan beramal soleh, itu kan fasilitas. Tapi bagi kita yang beribadah bukan punya mental kuli. Kalau kuli ini kan mengharapkan gaji ini. Kita yang bermental memang menuju mardotillah. Ya, si neneng ngasih kue, ngasih ini. Bukan ini yang ku maksud. Cemana bang, sudah ku kasih teh, sudah ku kasih roti ini. Bukan ini yang ku maksud. Jadi siapa bang? Dirimu. Ini yang kita maksud. Bukan ini apa? Dirimu yang ku maksud.
Maka kadang-kadang kita melihat senyumannya begitu indah. Bahkan hati kita pun merasa melegak-legak karena senyum yang ditampilkan kepada kita. Itu disebut baru melihat yang namanya ismu sifatnya Allah. Seperti itu rasanya. Kadang-kadang si Neng ini bikin sambal, makan sambelnya udah enak betul. Nikmatnya luar biasa. Karena yang bikin Neng ini baru terasa pada af'alnya Allah. Ada yang dia merasakan si anu nikmat betul. Kenapa? Kok tahu kamu? Mantan biniku katanya. Itu sudah menikmati zat. Luar biasa ini Pak. Inilah kaji kita, jangan berhenti. Makanya asal ada cerita Isra Mi'raj, lu Nabi itu kok dibelah dadanya, kemudian diajak ke dari alam nasut ini ke alam malakut, dari alam malakut ke alam jabarut, dari alam jabarut ke alam lahut. Alam malakut itu tempatnya para malaikat, alam jabarut itu tempatnya para wali-wali Allah. Wali kelas, wali murid nggak masuk di sana, tapi wali Allah. Kemudian alam lahut itu alam ketuhanan. Makanya Nabi Muhammad Pak, waktu Isra Mi'raj, Bilal belum meninggal. Tapi kenapa kok Bilal nampak di alam lahut? Disinilah kita disuruh mengasah dari diri kita yang sebenarnya. Jangan jasad yang di atas. Karena jasadnya dari tanah pulang selesai. Ada yang akan dia meneruskan perjalanan hidup ini. Apa itu? Jiwa kita. Ruh kita. Inilah yang kita asah terus. Dalam bahasa Jawa disebut dengan istilah tirakat. Dalam bahasa Arab disebut dengan torikot. Satu aspek perjalanan ruh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapapun bisa. Orang bapak aja kalau ngelatih jasad, main game. Nah muncul juga ini Pak. Ya Pak. Kenapa? Karena bapak asuh terus. Nah ini. Begitu juga lah kalau Bapak selalu mengasuh ruhania Bapak. Dengan berzikir selalu kepada Allah. Insya Allah makom itu akan naik. Tidak lagi dari pindah makom awam kepada makom yang namanya khawas. Orangnya si jasadnya di bumi. Tapi rupanya jiwa dan ruhanianya sudah ke alam malakut. Ini yang mau kita bahas. Ini yang mau kita tingkatkan. Sehingga akhirnya amal itu betul-betul menyentuh. Karena tiga aspek ini dilalui syariat, tarekat, hakikat, yang muncul apa? Kepribadian yang pintar tapi juga benar. Tapi kalau dia cuma hanya aspek iman, syariat, tanpa adanya thariqah, maka dia cuma pintar saja tapi nggak benar. Makanya kalau ditanya, Bapak siapa Tuhan? Allah. Bapak sholat? Sholat tapi masih korupsi juga di jajaran yang namanya pejabat-pejabat. Padahal dia sholat. Karena dia tak tersentuh dalam makna thariqah. Sholat thariqah itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang dia takut melakukan kemungkarotan karena Allah sudah melihat dan merasa dekat. Yang nengok Pak, orang yang kita cintai pula itu Pak. Bagaimana Bapak bayangkan ada seorang gadis cantik dan Bapak suka dengan dia dan dia suka dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu dia ngawasi terus. Apa yang Bapak lakukan? Kebaikan-kebaikan. Batuk sikit-sikit. Itu biasa dia. Untuk mencari perhatian. Kalau yang memperhatikan Satpol PP agak kan, agak sadis ini kan gitu. Kalau yang memperhatikan Satpam agak serius juga kita mengerjakan sesuatu, ada unsur paksaan. Tapi kalau yang menyaksikan kekasih kita, apa Pak yang nggak kita lakukan? Bangun tidur aja karena disaksikan istri, awak pun bentangkan kain itu. Kita perbaiki. Biar istri nengok kita bahwa kita membantu dia. Untuk sang kekasih. Ada gelas, mainkan terus, cuci. Baru istri bawa 5 nabang tambahan. Wah, tambahin lagi. Tapi begitulah kondisi untukmu. Rasa kecintaannya itu. Jadi ini yang ditanamkan Nabi. Ini yang nggak pernah dibuka ini Pak.
Kita buka suruh meneladani Nabi, teladan yang baik bagi kita itu yang seperti apa? Dan siapa yang bisa mengikuti teladan Nabi? Sementara yang dalam ayat disambungkan wal yaumal akhiri wa dzakarallaha katsira yarjullaha. Yang bisa ngikuti teladan Nabi itu yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak berzikir menyebut nama Allah. Itu kalau nggak gitu nggak dapat. Oke, thank you very much. It's next this year again because sudah jam 7:30. Ini saja kaji yang kita sampaikan. Sebagaimana tadi ada masukan, 5 menit kita buka untuk tanya jawab. Silakan saja yang akan bertanya yang berkaitan dengan keilmuan ini atau berkaitan dengan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan menyangkut hal-hal yang lain. Akan kita tampung sesuai dengan selera kita. Oke, billahi hidayah wa taufik, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.